Ya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rustefandi dalam materi ke-12 ya, legal drafting. Kita kembali akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, di sini ada peraturan perundang-undangan, kawan-kawan. Bisa dilihat ya, ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya ada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dia adalah peraturan tertulis ya, undang-undang itu dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Kemudian juga dia ciri-cirinya dibuat oleh pejabat, isinya mengikat dan memaksa dan sifatnya abstrak. Ada 3 landasan dalam membentuk aturan undang-undang: filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofi, dia itu merupakan aturan undang-undang yang harus berkaitan dengan dasar ideologi negara. Kemudian secara sosiologi, aturan itu harus sesuai dengan kondisi kenyataan masyarakat. Secara yuridis, aturan itu harus mempunyai landasan hukum dan legalitas, tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Kemudian, fungsi aturan undang-undang ini memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, menimbulkan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan HAM, dan menciptakan rasa keadilan. Ini fungsinya ya. Fungsi aturan hukum itu sama seperti fungsi hukum sebenarnya. Nah, urutannya juga kemarin sudah pernah dibahas ya, UUD 45 yang paling tinggi, ada TAP MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu ya, kalau dia belum ada undang-undangnya, dalam hal memaksa tapi. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini nggak boleh bertentangan satu sama lain ya. Kemudian juga UUD 45 ini yang paling tinggi ya. Dia aturan tertinggi. Hukum dasar tertulis merupakan garis besar dalam penyelenggaraan negara. TAP MPR. TAP MPR ini merupakan keputusan MPR yang dibuat dalam sidang MPR. Nah, putusan ini, ketetapan ini, putusan yang mengikat ke dalam dan keluar. Putusan yang mengikat ke dalam majelis saja ya, ada ketetapan, ada keputusan. Bedanya penetapan ini mengikat dalam keluar, kalau keputusan itu hanya mengikat ke dalam. Nah, undang-undang ya, undang-undang itu peraturan yang dibuat oleh DPR. Dia biasanya untuk menjalankan undang-undang dasar dan TAP MPR. Dia dibuat DPR bersama presiden. Kalau misalnya dia belum ada aturannya, dia ada Perpu. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah ya untuk melaksanakan undang-undang. Nah, ini peraturan pemerintah. Nah, lebih teknis lagi dia peraturan pemerintah ini. Nah, ada juga peraturan presiden ya, aturan undang-undang yang dibuat presiden ini untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi ya. Peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah biasanya. Untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Ada juga peraturan daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten. Kalau dalam provinsi ini dibentuk DPR dan gubernur, disetujui gubernur ya. Kalau di kota atau kabupaten itu dibentuk DPRD ya, DPR di kabupaten kota ya, dengan setujuan bupati atau wali kota. Jadi dua-duanya DPRD yang membuat ya. Nah, alur pembuatan undang-undang ini pertama itu ada rancangan dulu, rancangan undang-undang dibahas. Ya, UUD 45 ini waktu itu dibuat dalam sidang BPU PKI, ditetapkan PPKI ya, 4 kali sudah amandemen oleh MPR ya, sesuai dengan pasal 37 UUD 45. Nah, TAP MPR ini pembuatan keputusannya sudah dilakukan 4 kali ya. Pembahasan badan pekerja majelis yang masuk dari hasil pembahasan itu menjadi rancangan TAP MPR. Pembahasan oleh rapat paripurna yang didahului oleh pimpinan dan pandangan umum fraksi.
Ada juga pembahasan komisi ad hoc majelis, ya. Jadi memang MPR ini kan terdiri dari DPR dan DPD. Jadi ada fraksi, ada panitia ad hoc ya, untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna untuk didengar keputusannya. Ada 4 kali tahapan ya. Nah, kalau undang-undang ini dibuat dulu rancangan undang-undang untuk menjelaskan penjelasan berasal dari presiden yang disampaikan secara tertulis kepada DPR. Nah, pimpinan DPR memberitahu dan membagikan rancangan undang-undang kepada anggota, kemudian RUU dilaksanakan dalam 2 tingkat. Jadi memang berasal dari presiden ya awalnya. Ada juga dia memang inisiatif dari DPR ya. Kurang-kurangnya 13 orang anggota DPR disampaikan kepada DPR, disepakati oleh pengusul serta fraksi, terus dimasukkan dalam rapat paripurna, ketua memberikan usul, rapat paripurna memutuskan RUU diterima atau tidak ya. Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada presiden. Jadi bisa melalui presiden, bisa melalui DPR sebenarnya usulnya. Nah, kalau Perpu ini jelas hanya punya presiden ya, dikeluarkan kalau dia mendesak. Kemungkinan pertama karena menteri memberitahu presiden melalui sekretaris negara. Kemudian presiden membuat rancangan Perpu. Setelah selesai penyusunan diserahkan kepada sekretaris negara. Kemungkinan kedua presiden berpendapat perlu dikeluarkan Perpu. Nah, ini dari presiden sendiri ya. Presiden meminta dibuatkan konsep kepada sekretaris negara, rancangan Perpu diserahkan kembali ke presiden untuk ditetapkan. Kemudian peraturan pemerintah. Nah, ini biasa dibuat dari pimpinan departemen dan LPND mengajukan prakarsa kepada presiden. Pengajuan diteliti oleh sekretaris negara, kemudian presiden menyetujui. Apabila presiden setuju, dibentuk panitia untuk membahas rancangan peraturan pemerintah. Nah, kalau rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan dengan menteri, lembaga terkait, setelah dipandang baik, PP diajukan ke presiden untuk ditandatangani, ditetapkan. Kalau peraturan presiden, ya ada namanya keputusan presiden yang sifatnya hanya mengatur dan sudah ada sebelumnya. Nah, proses pembentukannya tidak begitu berbeda dengan peraturan presiden, sama ya. Itu memang dari presiden sendiri. Nah, kalau perda dibuat dulu rancangan peraturannya ya oleh DPRD pada seluruh anggota. Ada 4 kali tahapan. Tahap 1 rapat paripurna, tahap 2, tahap 3 komisi gabungan, tahap 4 rapat paripurna lagi. Ini digodok bersama kepala daerah. Nah, jadi harus menaati aturan undang-undang ya kita. Tiap warga negara mematuhi undang-undang yang berlaku karena memang itu udah kesepakatan dari rakyat sama saja ya, dan pemerintah itu adalah wujud dari rakyat. Jadi harus kita sepakati apa yang sudah pemimpin kita yang kita pilih tentukan. Melaksanakan hukum juga kita wajib ya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mewujudkan ketertiban dan keamanan. Taatan warga negara itu harus mematuhi rambu lalu lintas, turut menjaga lingkungan, tidak mengganggu orang lain ya, tidak melakukan pengerusakan, bayar pajak, tidak membuat keributan dan keonaran. Nah, mungkin itu sedikit materi hari ini ya. Pertemuan ke-12. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan.